Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Abdul Zaki Aldiandi dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Arsitektur UIN Maliki Malang. Di sini saya akan menerangkan apa itu paradigma dan bagaimana Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama yaitu pengertian paradigma. Istilah paradigma sebagai suatu konsep pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution dan kemudian dipopulerkan dalam teori sosial oleh Robert Frederick. Ia mengatakan intisari dari pengertian paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber-sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Ini adalah gambar dari Thomas Kuhn sendiri dan bukunya The Structure of Scientific Revolution. Selanjutnya yaitu ada George Lizer membuat pengertian paradigma, yaitu suatu pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok sasaran yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang berarti Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Selanjutnya yaitu pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Selanjutnya yaitu pembangunan harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Selanjutnya, pembangunan dilaksanakan secara demokratis, yaitu melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Yang terakhir, pembangunan diprioritaskan oleh penciptaan keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Apa itu kemiskinan struktural? Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya individu atau warga negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur-struktur sosial yang tidak adil. Di sini saya hanya memberikan 3 aspek dari paradigma, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi, di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya,
Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem keamanan rakyat semesta. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.